Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan 6 untuk mata kuliah praktikum riset keuangan. Seperti yang kita ketahui, buat hari ini kita akan masuk ke materi mengenai co-integration dan Granger causality. Nah, sebelum UTS, kita sudah membahas mengenai materi yang disebut sebagai stasionaritas. Salah satu hal yang kita pelajari adalah bagaimana sebuah data itu dikatakan tidak stasioner ketika dia memiliki unit root. Unit root adalah sebuah kondisi di mana nilai dari variabel di periode ini dipengaruhi satu leg atau dipengaruhi oleh leg-leg sebelumnya secara sempurna atau koefisiennya sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, data yang kemudian memiliki unit root, sekarang kita akan coba perkenalkan istilah baru yang disebut sebagai integrasi. Jadi data yang memiliki unit root itu integrasinya berarti tidak nol. Bisa 1, bisa 2, atau bahkan lebih. Tapi kalau kemudian dia butuh diturunkan satu kali karena memiliki unit root, maka disebut sebagai integrasi 1 atau I1. Nah, seperti yang kita ketahui, data yang kita miliki atau data yang akan kita gunakan itu harus stasioner. Jadi harus I0. Nah, data yang stasioner ini berarti kemudian kalau misalnya dia belum stasioner, kita harus turunkan dia satu kali untuk kemudian menjadi I0. Dengan tujuannya adalah untuk menghapus unit root yang ada pada data kita. Nah, apa yang salah dengan data tersebut? Apa yang salah ketika kemudian data kita memiliki unit root atau integrasinya sama dengan 1? Permasalahannya adalah ketika kemudian data kita turunkan satu kali untuk menjadi I0, ada sebuah hal di mana kita tidak lagi bisa menginterpretasikan data pada tingkat level, pada tingkat data aslinya. Karena kemudian data tersebut harus kita differencing satu kali untuk kemudian bisa mendapatkan data yang bisa diolah secara statistik. Kayak gitu. Artinya apa? Data level, data asli kita, data harga, itu berbeda dengan data return. Saat kita ingin meneliti data harga, lalu kemudian kita harus stasionerkan dia dan kita turunkan satu kali menjadi return, berarti ada karakteristik data yang kemudian hilang. Kayak gitu. Yang kedua adalah untuk forecast, kita biasanya juga mencarinya data level. Mungkin kita sering memikirkan, oh kalau kita pengen forecast, apa yang kita forecast? Apakah kemudian return atau harga? Mayoritas tentu saja harga. Artinya apa? Kita jadi kehilangan karakteristik dari harga yang kemudian ingin kita coba forecast. Gitu. Tapi kita malah jadi memforecast return yang sebenarnya jarang sekali dilakukan dalam dunia nyata. Jadi, ada sebuah isu di mana kalau kemudian kita menggunakan data yang kemudian harus distasionerkan dalam aplikasinya di data saham adalah data returnnya, maka ada kemungkinan bahwa data tersebut tidak merepresentasikan atau tidak menjawab apa yang sebenarnya kita ingin cari tahu. Nah, ada sebuah kondisi unik, ada pengecualian di mana kemudian kita bisa tidak menggunakan konsep stasionaritas atau tidak perlu melakukan differencing pada data yang memiliki karakteristik tertentu. Data tersebut adalah data yang memiliki karakteristik kointegrasi. Bagaimana caranya bekerja? Mari kita coba mulai dari sebuah kasus mengenai dua buah data. Yang pertama adalah US Government Bonds untuk 10 years, dan yang kedua adalah US Government Bonds untuk 3 years. Di mana fungsinya adalah, misalnya persamaan matematisnya atau ekonometrikanya adalah YT sama dengan alpha plus beta XT plus UT. Jadi YT dipengaruhi oleh XT. Kayak gitu. Ada dua variabel, jadi kita nge-regress dua variabel time series di sini, YT dan XT. Nah, karena asumsikan keduanya belum stasioner, maka kita tulis dia sebagai I1. Dan karena belum stasioner, kita harus differencing ya kan. Maka YT dikurangin YT min 1, XT, karena sisi kirinya dikurangin YT min 1, sisi kanan juga harus dikurangin YT min 1. Sisi kiri berubah jadi difference YT, sisi kanan menjadi alpha BXT plus UT, minus alpha, minus beta XT min 1, minus UT min 1. Dari alpha sampai UT min 1 ini adalah hasil dari YT-1 yang diuraikan. Karena YT sama dengan alpha plus BXT UT, berarti kalau YT-1 berarti YT-1 sama dengan alpha plus BXT-1 plus UT-1. Karena dikali minus depannya jadi ada minus. Nah, setelah itu, kita tinggal kelompokkan, distribusikan berdasarkan variabel yang sama. XT jadi 1, UT jadi 1, alfanya hilang. Nah, di sini delta YT ujungnya akan sama dengan beta delta XT plus delta UT. Inti dari stasionaritas itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya intinya adalah bagaimana kemudian UT-nya ini bersih, teman-teman. Jadi tujuannya dari kita main difference YT dan XT di sini karena keduanya masih I1 adalah untuk menghasilkan UT yang sempurna atau UT yang kemudian tidak lagi I1 juga. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau YT-nya I1 maka kemungkinan UT-nya juga 1.
I1. Kenapa seperti itu? Karena UT sederhananya merupakan sisa atau residu dari XT yang sudah di-adjust dengan residu dari YT yang sudah di-adjust dengan XT. Jadi UT di sini dia adalah residunya YT yang sudah di-adjust sama XT. Kalau kemudian dia tidak stasioner, kemungkinan besar di sini juga tidak stasioner. Kayak gitu. Nah, dan kalau kemudian kita stasioner ke depan ya ternyata semuanya kan, atau kita differencing YT-nya ternyata semuanya kan ikut terdifference. Nah, yang menarik adalah harusnya UT itu I1 juga ya kan. Kenapa? Karena YT-nya I1, XT-nya I1. Maka ketika kemudian seperti itu ada kemungkinan besar UT-nya juga I1. Kenapa? Karena YT dikurangin XT tetap saja I1 gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian kita differencing, dia akan jadi 0. Ya kan di sini kalau kita lihat YT-nya I1, X-nya YT-nya I1, di differencing hilang, UT-nya juga otomatis terdifferencing. Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah ada sebuah kondisi unik di mana UT ini sudah I0 tanpa harus di differencing. Jadi akhirnya apa? Ketika kemudian dia di differencing jadi difference UT, jadi integrasi berapa nih? Integrasi min 1 kan nggak ada. Kayak gitu. Artinya ada sebuah karakteristik yang kemudian missing ketika kemudian data kita sudah memiliki karakteristik di mana UT-nya sudah bersih sebagai hasil dari interaksi antara YT dan XT. Kenapa seperti ini? Simpelnya ini disebabkan oleh sebuah kondisi di mana YT itu sudah terpotong oleh XT sehingga UT-nya ini sudah bersih. Jadi YT terbersihkan oleh XT itu sendiri dan UT-nya jadi bersih. Dalam kasus ini bisa terjadi dalam government bond 10 years dan 3 years. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah seperti ini. Misalnya kita punya government bonds 10 years. Somehow spread antara 10 years dan 3 years itu lebar misalnya. Artinya apa? 10 years dengan tingkat resiko yang sama dan 3 years dengan tingkat resiko yang sama. Somehow bonds yang lebih lama periodenya, labanya lebih gede gitu. Return yang ditawarkan lebih gede. Akhirnya apa? Orang-orang yang punya 3 years berpikir, oh ya udah gue tinggalin 3 years, saya tinggalin 3 years, pindah ke 10 years. Kenapa? Karena spreadnya lebih tinggi. Orang-orang pindah ke 10 years, akhirnya apa? 3 years-nya dijual-jualin. Akhirnya 10 years banyak yang beli 10 years. Tapi karena kemudian 10 years ini kebanyakan yang beli, 3 years-nya kan jadi langka. Dan karena 3 years-nya jadi langka, dan karena orang-orang pengen jual 3 years, akhirnya lama-lama 3 years-nya jadi naik lagi gitu. Karena kemudian dia jadi barang langka, akhirnya orang pindah lagi 10 years ke 3 years. Kayak gitu. Jadi ini ya yang kedua, yang pertama kan dia ngeliat 10 years ini cukup tinggi spreadnya, berarti nanti orang-orang akan beli 10 years. Lalu kemudian karena investor banyak yang beli 10 years dan kemudian menjual 3 years, akhirnya nilai 10 years akan turun. Dan di sisi lain bond 3 years akan naik, sehingga spreadnya jadi kecil. Karena spreadnya jadi kecil, akhirnya orang pindah lagi ke 3 years. Akhirnya apa? Pergerakan antara 10 years dan 3 years itu selalu bersamaan. Mereka mungkin bisa saling oper-oper lah ya. Banyakan yang ke 10 years, terus banyakan yang ke 3 years. Bolak-balik. Tapi at the end, pergerakan mereka akan bersama. Sehingga apa? 10 years dikurangin dengan 3 years, residunya sudah bersih. Karena efek saling mengikat mereka yang kemudian membersihkan efek stasionaritas tadi. Efek uniter tadi. Kayak gitu. Nah, sederhananya, apa sih sebenarnya kointegrasi? Kointegrasi adalah sebuah kondisi di mana data level kita, yang bawah sini ya, data level kita Y dan X tadi, itu masih I1. Tapi kalau kemudian kita regresikan mereka, U-nya ternyata sudah bersih, udah jadi I0. Kayak gitu. Kondisi ini yang kemudian membuat kondisi ini disebut sebagai kointegrasi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika kemudian kita punya kondisi seperti ini, kita bisa langsung regresi Y dengan X, tanpa harus di differencing terlebih dahulu. Kayak gitu. Karena kalau kemudian kita tidak differencing kan basically ini akan menuju ke sebuah kondisi di mana disebut sebagai spurious regression. Tapi karena kemudian di sini ada co-integration, kita nggak perlu khawatir sama itu. Oke. Jadi kita bisa regress data Y dan X tanpa harus di-adjust dengan di-differencingkan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengetes? Cara mengetes yang paling sederhana adalah metode yang diperkenalkan oleh Engel dan Granger. Engel dan Granger, mereka menemukan metode ini saya lupa tahun berapa jurnalnya, tapi mereka menerima Nobel Ekonomi tahun 2002 untuk penemuan mengenai co-integration ini. Gitu ya. Jadi, bagaimana cara mengujinya? Sederhana sekali, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, intinya residunya sudah stasioner atau belum. Maka yang dilakukan Engel Granger adalah mereka mencoba untuk meregress Y dan X, dua variabel, lalu kemudian U-nya mereka ekstrak, residunya mereka ambil, lalu residu ini mereka tes stasionaritas. Mereka pakai ADF test, Augmented Decay Fuller test, untuk menguji apakah dia sudah stasioner atau belum. Kayak gitu.
Jadi sangat sederhana sekali metodenya dan sangat mudah untuk direplikasi. Tapi ini merupakan cikal bakal untuk konsep mengenai co-integration di paper-paper berikutnya juga. Nah, satu hal lagi, ini adalah satu part yang terpisah dengan Granger causality, dengan co-integration, meskipun penemunya sama-sama Granger. Ini adalah sebuah konsep mengenai Granger causality, di mana pada bab mengenai Granger causality, ini ada pertanyaan awalnya adalah kita punya dua variabel bond 10 years dan 3 years. Pertanyaannya adalah siapa yang mempengaruhi siapa? Apakah 10 years mempengaruhi 3 years atau 3 years mempengaruhi 10 years? Kayak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini gimana cara kita menemukan jawabannya? Caranya adalah dengan meregress mereka satu sama lain, ya kan? 10 years meregress ke 3 years, 3 years meregress ke 10 years. Masalahnya, kalau kemudian kita meregress dua variabel ini secara bergantian menjadi dependent variable, maka ada kemungkinan bahwa ada yang disebut sebagai endogeneity, ya kan? Bagaimana 10 years mempengaruhi 3 years mempengaruhi 10 years. Ini melanggar asumsi OLS, asumsi ordinary square, ya kan? Bahwa ada dua variabel yang tidak jelas mana yang dependent, mana yang independent. Gitu. Maka, untuk menjawab permasalahan ini, kita harus melakukan sesuatu yang disebut sebagai namanya Granger causality test. Caranya gimana? Instead of kita pakai YT, independent variable di leg yang sama, di sini kita hilangkan atau kita pakai time series effect-nya. Jadi ya satu T diregress terhadap Y2, tapi bukan lagi T, tapi T-1, T-2, T-3, dan seterusnya tergantung berapa leg yang mau kita masukkan. Saat Y2-nya jadi dependent, gantian ya satunya yang jadi T-1, T-2, T-3, dan seterusnya. Artinya apa? Ya, kita tidak akan terkena endogeneity karena toh Y2-nya ini bukan T yang sama. Sedangkan di dependent variable kan Y2T, di sini Y2 T-1, jadi beda. Dampak lainnya adalah di sini kita bisa sebut sesuatu yang disebut sebagai causality, penyebab. Kenapa seperti itu? Seperti yang kita ketahui kalau orang mau melakukan sesuatu, apa namanya? Ada yang misalnya gini teman-teman, kenapa nilai ujiannya jelek? Karena semalam saya nggak belajar. Artinya apa? Sesuatu yang menjadi penyebab selalu terjadi duluan, ya kan? Sedangkan dampaknya terjadi kemudian. Ya satu T ini kan T-nya sekarang, sedangkan ya duanya T-1, T-2. Ini kan di periode sebelumnya, sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Y1 dari Y2, karena T-nya di periode sebelumnya dari si Y2 ini. Kayak gitu. Dan karena seperti itu, maka disebutlah sebagai causality. Namun, perlu hati-hati juga bahwa ini tidak literally causality, karena sebenarnya secara harfiah, kausalitas itu efeknya lebih tinggi dibandingkan determinasi. Jadi, causality itu babnya lebih tinggi daripada regresi. Kalau regresi kan ini mempengaruhi. Tapi kalau causality, it's kind of kayak oh satu faktor mempengaruhi sesuatu secara seutuhnya gitu. Padahal di sini enggak, cuma satu variabel aja. Maka kalau teman-teman baca literatur kebanyakan akan bilang Granger cause. Jadi definisi causality dari Granger. Jadi nggak bisa cuma ini nggak menyebabkan, tapi menyebabkan berdasarkan definisinya Granger. Gitu. Jadi biasanya A merupakan Granger cause B Granger cause A kayak gitu. Nah, di sini kita bisa mengetes apakah si Y2 ini Granger cause-nya untuk Y1 dan apakah Y1 ini Granger cause-nya ke Y2. Cara mengujinya gimana? Ya mereka akan menguji B1 dan B2 untuk menguji apakah secara keseluruhan Y2 mempengaruhi Y1 atau tidak. Begitu pula sebaliknya di sini B3 dan B4 ya harusnya mempengaruhi Y2 atau enggak. Jadi dia akan melakukan pengujian F-test dari dua variabel dari parameter-parameter yang ada di setiap equation untuk menguji apakah variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya atau enggak. Kayak gitu. Nah, untuk bab ini sebenarnya sederhana sekali, sangat singkat ya. Bab-bab slow testnya nggak terlalu banyak, cuman memang tingkat kompleksitasnya sedikit lebih tinggi. Nanti mungkin kita akan coba mengerjakan menggunakan software reviews untuk melihat apakah seperti itu.